Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jikalau jasmani ini ada beberapa penyakit, yang penyakit itu tidak lekas disembuhkan, maka terasa tidak nyaman jasmani ini. Apalagi jasmani mengandung penyakit yang berat. Rasa gelisah, rasa takut akan pasti menghantuinya. Notok-notoknya ketakutan jasmani adalah kematian. Oleh sebab itu, janganlah kau takut dengan operasi yang mengangkat penyakit di dalam jasmanimu atau badanmu. Sakit memang terasa, tapi dibalik sakitnya operasi, pahitnya obat, itu pasti akan mengandung hikmah, yaitu kesembuhan. Oleh sebab itu, janganlah kau biarkan penyakit yang menginggapi di tubuhmu, apalagi penyakit yang berkenaan dengan rohani. Banyak manusia yang hanya berpikir bagaimana caranya sembuh dari penyakit jasmani, tapi tidak mau memfikirkan penyakitnya rohani. Padahal lebih bahaya penyakitnya rohani daripada jasmani. Letak bahayanya di mana? Kalau jasmani terhitung beberapa tahun, sesuai dengan umurnya, katakanlah 90 tahun, ya 90 tahun. Setelah meninggal ya sudah. Tapi bagaimana penyakitnya rohani? Abadan, selama-lamanya. Makanya hadirnya satu ajaran tentang tauhid ini sebagai obat
cara untuk menyembuhkan penyakit rohani. Apa penyakitnya rohani? Penyakitnya rohani adalah asyirku, syirik, yang ditimbulkan dari berbagai penyakit-penyakit, termasuk riya, sum'ah, hasud, ingin dipuja orang, senang dipuja orang. Ini penyakit-penyakit kecil, tapi buyutnya penyakit adalah syirik. Oleh sebab itu, dalam kesempatan malam hari ini kami akan membahas tentang fi'lus syirki yukhbitu jami'al ibadati, utawi lakune atau perbuatan syirik iku yukhbitu, bisa menghancurkan atau bisa menghabiskan atau bisa menghapus jami'al ibadati ing nilai sekabehaning ibadah. Satu umur katakanlah 1000 tahun, tekun ibadahmu sholat, zakat, puasa, haji, bahkan ibadah-ibadah tidak hanya wajib tetapi sunnah pun kita lakukan. Ini semuanya akan dikonter, akan dihapus oleh satu perbuatan di sisi Allah, adalah asyirku, syirik. Banyak orang yang mengenal tentang perbuatan syirik ini secara kasar, secara jali, tapi sedikit sekali mengerti tentang syirik yang secara halus atau disebut khafi. Padahal yang menghapus semua perbuatan amaliyah ibadah 1000 tahun itu lebih kuat dilakukan oleh syirik khafi. Kalau melihat syirik yang terjadi di tengah kita golongan umat manusia, mayoritas Pak, bentuknya yang bagaimana nanti kita jelaskan. Yaqulu khalidawu sapa Allahu ta'ala fi surati Zumar, ing dalam surat Az-Zumar ayat 65. Rupane dawe Gusti Allah, walaqad ukhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asrokta la yakhbatanna amaluka. Laqad ukhiya lan yepti temen-temen, ukhiya den wahyoake, ilaika maring sira Muhammad, wa ilal ladina min qablika lan maring wong-wong sing sadurunge sira Muhammad. Siapa? Rasul. Sungguh Muhammad, Allah telah mewahyukan, Tuhan telah mewahyukan terhadap dirimu dan rasul-rasul yang sebelum kamu.
berarti semuanya Pak. Rupane wahyu mana? La in asroktah yekti lamuno nyengkutokake sira Muhammad ya la yahbatonna mongko gugur tenan opo amaluka amal sira Muhammad. Berarti wahyu ini jikalau Nabi dan Rasul itu melakukan perbuatan syirik, maka seluruh amaliyah itu ketolak, hilang. Apalagi kita sebagai umatnya. Kalau hukum ini berlaku pada diri Rasul, pasti juga berlaku pada diri kita sebagai umat. Kalau hal itu terjadi, walatakunanna lan yaptiono tenan sira Muhammad iku minal khosirina, golongane pira-pira wong sing rugi. Yes. Yang diketahui banyak umat Islam ini syirik jali, Pak. Syirik khafi jarang diketahui. Syirik secara syar'i, contoh niki jenengan syar'i lo ya, jenengan meminta terhadap Tuhan selain Allah, padahal ya gak kenal Allah. Yang mana Allah? Mbah, mbuh ning nggone grumbul, mbuh ning nggone angker, utawa perkara ya apa, putumu kesusahan, Mbah. Utange wis numpuk. Ya. Bojo kula nggih minggat. Sebabe utange akeh. Nggih paringono berkah. Ben garwa kula mantuk, sebabe garwa saya, istri saya itu olehnya minggat karena kami nggak punya apa-apa. Wis. Mbah iki entah malaikat, ya. Mbah ini apakah jin, sama saja. Ini cara syariat dikatakan syirik. Tapi tidak tahu ada penyakitnya hati yang lebih samar, dideteksi dokter itu raiso. Ada toh Pak? Kita terasa nggak nyaman, gak enak, weteng loh. Dokter ketika saat kita didiagnosa nggak ketemu. Di rongsen yoga ada penyakitnya, diagnosa hasilnya nol, tapi kita sendiri terasa nggak enak loh, ada gitu itu. Akhirnya apa? Wis dokternya nggak ada, nggak menemukan penyakit apa suudoni santet lah ngoten nggih. Ada memang penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh dokter sak donya, ora ono sing iso wonten, ada Pak. Tapi yang kubahas di sini bukan syirik dohir itu yang ku maksud. Asyirku tawi syirik iku alladzi ya syirik natakhadatsu kang bahas sapa ingsun
andu saking sirik huna ing dalem kene panggonan. Wa utawi sirik iku asarku sirik iku al khafiyu faqat. Yang menjadi pembahasan saya pada malam hari ini bukan sirik jali, tapi yang kubahas sirik khafi. Lah gitu loh. Cuman depan tadi tak jelasno sirik secara syariat. Ini penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh dokter-dokter, ulama-ulama syariah. Saya katakan ulama itu dokter lah. Ulama syariah nggak tahu. Yang tahu penyakitnya hati ini adalah ulama hakikat atau ulama akhirat. Mengapa ulama syariah tidak mengerti? Karena belum paham, hatinya belum bisa menerima atas kedatangan Allah dalam dirinya, belum bisa menerima, sehingga mereka mengatakan Allah itu di sana, mesti nduding ndukur Pak, madoyo Gusti Allah di sana, di aras, di atas sab langit 7 bersemayam, duduk di kursinya. Biasa toh ngoten ya. Makanya kita itu biasa dulu itu apa jari sing ngecat Lombok. Lah ngoten nggih. Mboten mungkin apa jari sing ngecat Lombok. Nduding ning awake ora. Itulah Pak tauhid la ilaha illallah dan huwa itu memang di situ. Ya wis itu memang takrane. Wa huwalan khali utawi sirik iku sirkun khafiyun jiddan. Ya iki sing dimaksud sirik khafi itu sirik sing sungguh sangat membahayakan. Contoh mithaluhu utawi contoh sirik khafi. Ayo kui percaya gak percaya terserah. Mungkin karena kita ahli ilmu, ahli Quran, ahli kitab, nggak percaya apa yang saya katakan ini nanti. Iku dudu urusan saya. Yang penting sudah ku sampaikan. Iku idakana contoh, iku idakana tatkalane ono fi qalbika ing dalem ati ira. Apa imanun i'tiqadun satu keyakinan bi annaku lama gambarane kelawan sak temene saben-saben apa yahdutsu kang terjadi apa mah famasdaruhu tawi sumbre mah kelakuan iku minal makhluki saking makhluk. Ayo contoh disebut syirik khafi adalah ketika di dalam hati ini ada satu iman bahwasanya munculnya perkara di makhluk itu dari makhluk. Kalau lembut, sekalipun sholat, sekalipun baca Quran, tanpa terkecuali, wis bingung akhirnya takon, lah ungkrek ning lokalisasi ku yo mosok siku perkara elek saka Gusti Allah. Lah inilah tantangan iman di dalam dirimu. Tadi saya katakan idza kana fi qalbika imanun, sing iman iku famasdaruhu minal makhluk, sumbere iku nek atimu yakin duwe keyakinan makhluk yang memunculkan
itulah syirik khafi. Halus nggih? Contoh saya, apa yang muncul yang kami sampaikan beberapa makalah ini, kok hatiku iku duweni iman, sumber makalah iku dari saya, syirik saya. Syirik. Dan ini akan menghapus seluruh ibadah 1000 tahunmu. Selama 1000 tahun ibadah apapun, amaliyah apapun, artinya di mata Allah tak ternilai, alias bosok. Ngerti bosok? Ngertos bosok? Niku lho, batang sing gak ambune gak enak niku lho. Wis bosok ini. Lah perkara sing tempat yang bosok iku mesti dikerubung set. Lah ngoten nggih. Set nek diterusno dadi setan. Loh. Kuwi iki tak kandhani. Hei manusia, memang gitu. Mengapa orang-orang mengatakan set? Karena set itu tempatnya bau gak enak, gak enak. Berarti amaliyah kita dikerubung setan. Ya sudah. Arek cilik kok yo makolane ngono, gak percaya? Terserah karepmu. Karepmu, aku lho gak butuh kuwi percaya, gak butuh. Aku gur nyampe nonton. Asyirku tawi syirik sing dimaksud syirik khafi itu iku aqdamu dzulmin, luweh agung-agunge piro-piro syirik kang agung. Iki cara penyakit badan ngono sing berat itu penyakit napa, Pak? Sing penyakit sing mbahayakno niku lho, diluke bongko niku lho. Covid wingi ya. Penyakit dadak ini lho. Wis. Wayam haku lan bisa mbakar utawa menghabiskan apa syirik khafi jami'a hasanatil mar'i ing sekabehane pira-pira kebagusane wong. Iki di mata Allah, tidak di mata manusia. Kalau di mata manusia ya dikenang sapa ya lurai senengane bangun ae, jembatan dadi apik, terus apa maneh dronase got-got dadi apik, dalan dicori, nek gak lurah Bargowo ngono gak kira ngono. Iki dikenang sampai kapanpun, Pak, mesti pertanyaan anak putu kita, sapa ya lurai, mesti ngono, Pak. Padha dikenang nek lurai senengane ngutil ya mesti ya dikenang juga. Loh, iki nek mungguh menungso, Pak. Tapi saya bicara di mata Allah. Perbuatan bagus kaya apa, seperti apapun, sebanyak apapun, hangus di mata Allah. Hangus. Karena syirik tadi loh. Syirik. Makanya kemarin dulu saya katakan, jangan dikira nafsu itu hanya bertengger dalam hati seseorang untuk didorong untuk laku maksiat saja. Enggak. Nafsu itu yang dorong hati seseorang, bahkan memberikan semangat untuk melakukan perbuatan baik di mata manusia. Tapi nafsu itu membatasi, nggak boleh hati jenengan ini sampai
menafikan dan mengisbatkan, menafikan keakuan diri dan menetapkan semua keakuan Allah. Nggak boleh. Jenengan didukung, Pak. Sholat yo opo didukung, bila perlu dikasih semangat, itu pasti. Tandane apa? Sholat itu dalam hati kita ada pengharapan selain daripada Allah. Sing ahli hadis, ahli Quran, ahli kitab, ahli apa wae dimahirkan, wis pokoknya disitulah nafsu. Sebab nafsu itu tidak akan khawatir dan tidak akan takut terhadap orang alim kaya apa, pinter kaya apa, nata kong ibadah kaya apa, nggak akan pernah takut, karena iblis pun lebih ngalim. Iblis pernah ngalim, luwih alim daripada malaikat-malaikat yang lain. Ngomong sugih, lebih sugih nyun sewu. Iblis, Pak. Dunyane mas-masane piro. Makanya gak gopo, gak wedi ndelok wong sing pinter maca Quran, apal Quran, atau pinter maca kitab hadis, gak wedi balas. Gak wedi belas. Sing diwedeni cuman situ, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Al-Hijr 40. Orang-orang yang hatinya sudah ma'rifat Allah, orang-orang yang hatinya sudah ada izin dari Allah, yang dipilih oleh Allah, wasilah hati langsung sambung datang Allah. Ini yang ditakuti, bukan sujud sampai sewengi ora takut blas, malah dipledingi selit. Lho nggih, lho nika ana wong kejinan, wong kena apa jeneng klebon setan, diwacakno Quran langsung mblayu setane. Jare sapa? Jari sapa? Mboten. Sehingga ana Pak wong sing di ruqyah iku mang ngambek Quran, malah pinter maca Quran sing di ruqyah. Iblis pinter maca, mboten mlayu. Hakikate mboten mlayu. Mboten. Nabi Adam sampai anak cucu Nabi Adam termasuk kita, nggak ada yang ditakuti kecuali hanya satu, hamba yang Allah pilih. Itu fasirku utawi kang aran sirik khofi iku akbarul kabairi, gedene piro-piro dosa kang gedhe. Wala yang firuhulan ora bakal ngapurohu ing musyrikun sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala idalam yatub tatkalane durung gelem tobat sapa murtaqibuhu wong sing tobat qoblal maut ing dalam sadurunge mati. Berarti artinya ada harapan Anda syirik munotok langit kok belum mati gelem tobat diampuni. Wa yaghfir lakum dzunubakum yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Lumpun. Bukan yang dimaksud itu adalah dosa-dosa jasmani Bapak Ibu, bukan. Khusus dosa rohani, kesalahan rohani, penyakit rohani iki.
Terus bagaimana cara taubatnya? Inilah Pak yang Rasulullah mengatakan taubatan nasuhan. Umpama saya katakan proses, ya ikut Rasulullah. Apa yang diteladankan Rasulullah? Liman kana yarjullaha. Hatimu harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Otomatis hati yang ada keinginan awalnya itu harus sudah menerima dinul haq pun titik teng mriku. Selama kita menolak dinul haq, nggak ada Pak hati ingin berjumpa Allah, nggak ada. Yang ada cuman kita ini ingin ketemu nggih para genderuwes iku. Genderuwo iku ana genderuwo baedi, ana yu baedi nggih ta? Ngoten niku. Kita gak usah bicara hati orang lain, hati kita sendiri. Dulu bagaimana jenengan? Makanya tadi itu ada tamu dari Surabaya Pak. Saya mau kembali kerja, ada tamu tadi. Si Nom, saya tanya sama istrinya tadi. Saya minta tolong apa? Kula niki urupe peteng dedet. Oh, ngoten. Maksud kula niki piye ben bagaimana caranya hidup ini bisa tenang bagaimana? Berarti dalam kegelapan. Sampean pingin cahaya ben terang, inji tak tari. Wani ninggalno bojomu? Wani ninggalno anakmu? Beranikah kau tinggalkan selain Allah padahal bojone ayune pol wau? Nggih, ngene ku noleh nang bojone. Lo estu bar duhur wau lho. Betul motor, bawa motor pickup tadi. Pickup. Lu kok roh? Lah iku CCTV ini ketok kok. Wis, kalau jenengan belum berani, aku nggak mau. Kalau sampai sudah berani, monggo, ayo tekad. Dipikir Pak. Wong jane sik enom areke. Paling sekitar ya 30-an lah umure. 30, 35 ngono. Nek sing wedok paling perkiraanku ya sekitar selawe. Tapi sudah punya anak. Masih pikir-pikir. Padahal saya terangkan, Anda meninggalkan ini tidak harus secara jasmani. Meninggalkan ini hanya secara rohani. Tinggal pertanyaannya, rohaniyahmu nanti terpengaruh dengan jasmaniyahnya enggak? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ayo, sebab tidak mudah ketika jasmani ini campur, rohani enggak terpengaruh, itu enggak mudah. Sebaliknya, jasmani tidak akan mudah mempengaruhi rohani manakala jenengan ini betul-betul hati selalu memegang dzikir, baru nggak bisa terpengaruh Pak. Oke, ono dalile wonten. Yang pertama, kita mengenal dunia perikanan Pak. Dunia perikanan itu ada macam dua. Ada yang hidup di air tawar, ada yang hidup di air asin. Lah ngoten nggih. Coba yang hidup di air tawar langsung cemplung nonanggone air asin. Kelepak-kelepak. Mati toh? Mati. Kalau langsung dimasukkan air asin, aku yakin nggak berdaya, kelepek-kelepek. Ini ibu-ibu yang lebih tahu.
biasanya beli ikan lele ya dah, ikan lele. Kalau cara sebelum digoreng dibunuh kan nggak ditutup ndase ta ya, apa dilebokno bak itu dikasih air garam lah ngoten Bu nggih, langsung mati. Pinter Ibu. Khawatir kok dipatil. Wong patil cilik patil gede gak wedi kok patil cilik wedi. Aneh Ibu iku. Oh, patil cilik tambah loro jane ngono. Nggih pun mblakrak tok kuno piye ta Kang. Yang ini kene ngaji musuh wong padha dewasane. Allah, pun Bu. Mestinya harus ada proses. Katakanlah air payau, masukkan dulu dikit-dikit, gak langsung air asin. Sama. Yang kedua, mengapa ikan yang hidup di air asin memang sejak kecilnya itu di air asin dia nggak meninggal, terus dagingnya itu tidak terpengaruh dengan air asin. Inilah Pak Laksana, siapapun Anda tatkala hati betul-betul sungguh-sungguh memperhatikan betapa pentingnya zikir itu, sampai Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisal malaha, taliku iki jangan pernah kau lepas. Inilah maksudnya. Makanya kami tidak pernah lupa dalam setiap konten itu berbicara masalah zikir. Ketika itu sudah jenengan biasakan berzikir, inilah Pak yang disebut sebagai taubatan nasuhan itu. Tadi dikatakan Allah tidak akan mengampuni dari syirik khafi iku manakala dia itu sudah habis waktunya di dunia. Artinya kebalikan, Allah akan mengampuni atas segala kesalahan sekalipun syirik khafi manakala kita mau bertobat sebelum datangnya kematian. Ya ayuhan nas, wahai manusia, uzkuru, ingatlah bahwasanya kita tidak tahu kapan kita mati. Manakala di dalam hatimu masih ada syirik khafi, lekaslah, fatubu ila bari'ikum, lekaslah bertobat terhadap Tuhanmu. Ha'adzalika khairul lakum, dan itu lebih baik. Itu lebih baik. Kita menunggu alasan apa? Alasan sibuk? Alasan masih anak kecil-kecil? Alasan kita macam-macam? Itu mah bisikan nafsu dalam dada kita, supaya kita tidak lekas bertobat. Al-khulasatu, kesimpulan, idza kunta tatkalani ono sira iku qad arafta, teman-teman faham sira asirka ing maksud syirik, ya fakhfat, mongko ngrekso sira qalbaka ing ati sira. Dengan cara apa Anda menjaga? Bidzikri, kelawan zikir, fi kulli hinin, ing dalam saben-saben keadaan, wa waktin lan waktu, di setiap saat dan waktu. Sebab qala dawuh sapa Rasulullah, ittaqi,
do cecekelono sira atau do takwa ilmu amal istiqomah ya zikir lah Allah ing Gusti